Hari ini tanpa sengaja saya terpanggil untuk masuk ke gereja di mana ada kapel Santa Teresa dari Avila. Saya bukan Katolik. Saya ke kapel ini adalah tempat untuk berdoa umat Katolik ya. Jadi kalau mau curhat itu namanya kapel. Jadi mungkin tidak kebetulan, saya memang sedang gabut, saya sedang kacau pikirannya, menumpuk banyak sekali permasalahan-permasalahan, dan saya kurang oksigen. Nah, jadi dalam perjalanan itu saya seperti belok nak, belok. Nah, saya beloklah ke kapel ini. Sedikit cerita, Ibu Santa Teresa lahir di Avila tahun 1515 dengan nama Teresa de Ahumada. Beliau mungkin adalah inkarnasi dari para martir, karena semenjak beliau berumur 9 tahun, inspirasinya beliau ini adalah dari para martir, ingin mati sebagai martir dan naik ke surga. Kalau untuk teman-teman muslim mungkin bernama jihad ya. Kalau di Kristen saya nggak tahu. Mati dalam kebaikan untuk Tuhan. Beliau menulis buku-buku tentang perjalanan spiritual beliau dari masa kanak-kanak hingga beliau menghembuskan nafas. Prinsip beliau adalah fakta bahwa semua yang berasal dari dunia ini pasti akan berlalu. Mungkin itu pesan untuk saya. Jadi saya yang lagi gabut, yang lagi banyak masalah ini, disuruh slow, disuruh santai. Semuanya pasti akan ada masanya, akan berlalu. Allah tidak membisu, kesabaran menggapai segala-galanya. Sabarlah. Siapa yang memiliki Tuhan, tak akan kekurangan apapun. Tuhan saja cukup. Itu kata-kata yang tajam hari ini yang beliau sampaikan kepada saya. Pada usia 20 tahun, beliau bergabung dengan Biara Karmel Inkarnasi. 3 tahun setelahnya beliau sakit keras. Selama 4 hari dalam keadaan koma, tak sadarkan diri. Usahanya melawan penyakit itu perjuangan, pergumulan, pertentangan batin. Kenapa? Karena badannya rapuh, tapi hatinya ingin terus melayani Tuhan. Sehingga dia itu kayak bergumul terus. Ya, bagaimana ini Tuhan? Saya tidak sanggup menanggungnya. Saya nggak sanggup, saya ingin terus maju. Saya ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tapi kenapa Tuhan kasih saya sakit? Beberapa tahun kemudian ayahnya meninggal dan semua saudaranya satu persatu berimigrasi ke Amerika Selatan. Puncak pergumulan beliau adalah pada saat melawan kerapuhan dirinya. Beliau diberikan kekuatan melihat patung Kristus yang sangat terluka. Bahwa ini adalah jalan salib yang harus saya pikul. Tuhan saja sanggup, masa saya nggak sanggup? Katanya mau ketemu Tuhan. Kenapa? Hanya cobaan sedikit saja engkau sudah ragu-ragu. Ya, ini adalah peleburan jiwa, logika, tubuh, jiwa dan raganya bersatu di dalam Roh Kudus. Kematangan rohani penuh kepada Tuhan. Kemudian beliau sembuh dan batinnya semakin matang. Beliau mengembangkan banyak biara sampai berjumlah 17, memberikan sumbangsi yang besar kepada gereja di saat itu. Dan hidupnya berakhir justru pada saat beliau sedang di puncaknya. Dan pada saat menghembuskan nafas terakhir, beliau mengatakan, akhirnya saya mati sebagai putri gereja, putri Tuhan, hamba Allah. Yang sudah saatnya saya bertemu dengan Tuhan, karena beliau begitu menginginkan untuk bertemu dengan Tuhan. Dan inilah cara Tuhan untuk membuat seseorang mengerti perjalanan ini penuh dengan transformasi, seperti yang Santa Teresa katakan di salah satu bukunya. Ini adalah upaya transformasi dari ulat menjadi kupu-kupu. Itulah sebabnya kamu harus keluar dengan cantik dan memenangkan perjalanan ini.